Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini Allah karuniakan kesehatan, juga kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah dan kita lanjutkan dengan kegiatan tausiah. Mudah-mudahan amal soleh yang kita kerjakan khususnya di hari-hari awal bulan Dzulhijjah ini Allah terima karena memiliki keistimewaan tersendiri. Barang siapa yang beramal soleh di bulan Dzulhijjah, khususnya tanggal 1 sampai tanggal 10, maka amal soleh itu akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya pahalanya lebih banyak dibandingkan dengan amal soleh yang dikerjakan di hari-hari di luar 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Sebagaimana hadis Nabi SAW, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyamul ushri. Ada hari di mana di hari-hari itu barang siapa yang beramal soleh, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, min hadhil ayyam, dibandingkan dengan hari-hari di luar hari-hari itu, yakni ayyamul ushri. Kata Nabi SAW, hari-hari yang dimaksudkan adalah 10 hari pada bulan Dzulhijjah. Nah, hari ini kita berada di hari itu. Mudah-mudahan segala amal soleh yang kita kerjakan, niatnya ikhlas karena Allah, diterima oleh Allah dan diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tentu tidak lupa kita mohonkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dengan bersusah payah perjuangan beliau untuk bisa menyampaikan risalah Allah, mendakwahkan Islam di permukaan bumi ini hingga sampai kepada kita. Itu semua adalah berkat dari perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita bisa menerima ajaran Nabi, bisa mengamalkannya juga dalam kehidupan keseharian kita. Karena insyaallah dengan mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup kita akan diberikan kebahagiaan, keselamatan sampai di kehidupan akhirat nanti. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang betapa rindunya Nabi dengan kita. Jadi Nabi ini sangat merindukan kita. Dalam suatu kesempatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ishtaqtu li ikhwani, aku sangat rindu terhadap saudara-saudaraku.
Jadi Nabi mengungkapkan perasaannya di hadapan para sahabat-sahabatnya. Wahai sahabat-sahabatku, aku sangat rindu dengan saudara-saudaraku. Qalu, lalu kemudian para sahabat yang hadir di saat itu, mereka berkata, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu yang senantiasa membersamaimu, mengimanimu, menerima ajaranmu, mengamalkan ajaranmu, juga mendakwahkan ajaranmu. Bukankah kami ini saudara-saudaramu? Kemudian Nabi SAW menjawab, la antum ashabi, bukan, kalian ini adalah sahabat-sahabatku, bukan saudara-saudaraku. Amma ikhwani, lalu Nabi memberikan definisi yang disebut dengan ikhwani, saudaraku. Itu adalah faqaumun ya'tu mim ba'di, mereka itu adalah kaumku yang datang setelah sepeninggalku. Yu'minu nabi, tapi dia beriman kepadaku. Wala yarawni, sedangkan mereka itu belum pernah ketemu dengan aku. Lihat saja nggak pernah, tapi mereka beriman terhadap kenabianku. Mereka cinta dengan ajaranku. Dia kerjakan apa yang kuperintahkan dan apa yang kularang ia tinggalkan. Itulah saudara-saudaraku. Maka yang dimaksud dengan saudara itu ya kita ini. Kita adalah bagian daripada saudara Nabi yang dirindukan oleh Nabi SAW, yaitu umatnya Nabi yang tidak pernah berjumpa, tidak pernah lihat sosok Nabi itu seperti apa, hanya mendengar beritanya melalui hadis-hadis yang disampaikan oleh sahabat-sahabatnya. Tetapi kita mampu mempercayainya, kita mampu mengimaninya, bahkan hidup kita isi untuk bisa mengamalkan ajaran-ajarannya. Itulah yang menyebabkan Nabi rindu ingin bertemu dengan saudara-saudaranya. Maka dari hadis ini Bapak Ibu sekalian, beda definisi sahabat, beda definisi saudara yang dimaksud oleh Nabi. Kalau sahabat itu siapa? Mereka yang beriman kepada Nabi dan bertemu dengan Nabi. Itu sahabat. Kita juga mengenal istilah tabi'in. Generasi sahabat setelahnya adalah tabi'in, yaitu mereka yang beriman kepada Nabi, bertemu dengan sahabat Nabi, tapi tidak bertemu dengan Nabi. Nah, kita ini nggak ketemu Nabi, nggak ketemu sahabat, nggak ketemu tabi'in. Jauh masa kita dengan Nabi ya, ribuan tahun kita, tetapi Allah titipkan keimanan di dalam hati kita, beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka itu kemudian diungkapkan dalam hadis ini bahwa Nabi pernah mengutarakan rasa cinta dan rindunya kepada kita sebagai umatnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti sahabat itu tidak mulia di mata Nabi. Mulia, sangat-sangat mulia. Tetapi ada nilai lebih ya,
yang diungkapkan oleh Nabi salah satu alasannya adalah kita tidak pernah ketemu. Kalau sahabat beriman, percaya, lihat sosok Nabi. Bagaimana Nabi dalam kesehariannya, lihat perawakannya, fisiknya, gantengnya, luhur akhlak budinya, tutur katanya, akhlak sopan santunnya, semua dilihatnya. Bahkan mukjizatnya Nabi pun dilihatinya. Meskipun Bapak Ibu sekalian, ada jenis manusia yang menjadi umatnya Nabi, hidup bersama nabinya, tapi nggak percaya juga banyak. Ya, ada begitu banyak diceritakan di dalam Al-Quran, umat-umat terdahulu diutus Nabi di tengah-tengah mereka, hidup bersama nabi-nabi mereka, tetapi tidak sedikit di antara mereka tidak mau beriman dengan sebenar-benarnya. Kita ambil contoh 2 tahun sebelum diutus Nabi Muhammad, itu ada nabi namanya Nabi Musa alaihi salam. Umatnya siapa? Bani Israel. Bani Israel itu sejak dari dulu ngeyel orangnya. Lihat bagaimana kengeyelan Bani Israel, baninya atau umatnya Nabi Musa alaihi salam. Mereka bisa melihat sosok nabinya, bahkan melihat langsung mukjizat nabinya. Misalnya disebutkan di dalam Al-Quran ketika Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman Fir'aun, dibawa lari, diselamatkan. Melihat langsung bagaimana nabinya, lihat tongkatnya ketika dipungkulkan bisa membelah lautan. Tapi ada juga yang membangkang, ada juga yang apa? Membangkang. Nggak semua beriman, padahal nyata-nyata lihat kekuasaan Allah melalui mukjizat yang diberikan kepada nabinya. Maka ada di antara mereka yang kemudian dilaknat oleh Allah, dihukum oleh Allah, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian kera. Ya. Karena diberi kesempatan hidup bersama nabinya, melihat kebesaran kemujizatan nabi-nabinya, tapi mereka tetap enggan beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Maka azabnya Allah itu pedih buat mereka. Nah, kita ini termasuk diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali karena kita ini nggak pernah ketemu Nabi, tapi masih beriman kepada Nabi, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada keistimewaan yang diberikan Allah kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad, kita ambil contoh dalam hal taubat. Dalam hal apa? Taubat. Di dalam Al-Quran, Quran surah Al-Baqarah ayat 54,
Allah menyebutkan kisah Nabi Musa beserta umatnya, yaitu Bani Israel. Wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, innakum zolamtum, sungguh kalian itu telah berbuat zolim, anfusakum, terhadap diri-diri kalian. Jadi ditegur umatnya, hei umatku, kamu itu telah berbuat zolim, menzolimi dirimu sendiri. Ujar siapa? Ujar Nabi Musa kepada kaumnya. Apa kezolimannya? Disebutkan oleh Allah, bittikhadzikumul ijla, karena kalian telah menjadikan anak sapi sebagai sesembahan. Loh, hidup bersama nabinya Pak, melihat langsung mukjizatnya, bisa mengalahkan Fir'aun yang di sekelilingnya dikelilingi oleh ahli-ahli sihir, yang mereka juga kemudian dikalahkan dengan Nabi Musa alaihi salam melalui tongkatnya yang ketika dilemparkan bisa berubah jadi apa? Ular. Mereka melihat itu Pak, menyaksikan itu Pak, dan itu kan diakui, ini nggak mungkin manusia biasa ini Musa ini, pasti ini utusan Tuhan ini. Tapi nyatanya Pak, di ayat ini disebutkan mereka itu menzolimi dirinya sendiri. Bittikhadzikumul ijla, bentuk kezalimannya dia jadikan anak sapi sebagai sesembahan, disembah Pak anak sapi itu. Maka lihat apa yang dikatakan Allah dalam ayat ini, fatubu ila bari'ikum, maka kemudian nabinya mengajak kepada umatnya, tubu, bertaubatlah kalian, ila bari'ikum, kepada Tuhan yang telah menciptakan kalian, Tuhan yang telah mencukupi segala kebutuhan kalian. Umatnya Nabi Musa ini pernah minta langsung Pak makanan dari surga. Saat kelaparan minta, ya Musa, kalau memang Tuhanmu itu kuasa, mintakan langsung makanan. Turun Mbak makanan. Kalau kita minta kan nggak langsung turun, ini langsung turun. Tapi seakan-akan kemukjizatan itu nggak ngefek Pak. Ternyata mereka masih melakukan kezaliman, kesyirikan yang luar biasa, padahal masih hidup nabinya. Maka disebutkan di sini, kalau mau bertaubat, cara taubatnya itu ekstrim Pak. Untuk orang-orang yang membangkang seperti ini taubatnya berbeda dengan cara taubatnya umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita lihat bagaimana cara taubatnya yang Allah perintahkan kepada umatnya Nabi Musa alaihi salam. Faktulu anfusakum, bunuh dirimu. Kalau kamu telah berbuat dosa, menyembah sapi sebagai Tuhanmu, kalau mau bertaubat diampuni dosamu, caranya faktulu anfusakum, bunuh dirimu. Kalau itu kan tidak sampai kepada kita Pak. Kalau itu diberlakukan kepada umatnya Nabi Muhammad, kepada kita, nggak sanggup kita Pak. Ulun tadi baca tafsiran ayat ini menurut Ibnu Katsir. Jadi cara taubatnya itu bagi mereka orang-orang yang dahulu menyembah sapi itu,
Dia harus kalau ketemu orang, ya, sahabatnya, temannya, siapapun yang ditemuinya harus dibunuh. Jadi saling membunuh, Pak. Maka yang membunuh dan yang dibunuh diterima taubatnya, diampuni. Itu cara taubatnya umatnya Nabi Musa. Membunuh, Pak. Itu kalau diterapkan kita, Pak. Andai kata kita berbuat dosa, pulang kita bunuh keluarga kita baru diterima taubatnya, Pak. Berat kan? Berat sekali. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum. Tapi kata Allah, cara yang ditetapkan itu itulah yang terbaik saat itu menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau diampuni dosanya. Innahu wat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Untungnya, Pak, bukan untuk kita. Tapi nyatanya umat saat ini disuruh taubat oleh Allah, banyak yang menunda-nunda. Nantilah, kan masih muda, kalau tua aja baru bertaubat. Nggak sedikit, Pak, orang punya pemikiran seperti itu. Nantilah taubatnya, masih sehat. Kalau sudah sakit baru bertaubat. Iya, kalau sakit terus sembuh. Kalau sakit lalu meninggal, kapan taubatnya? Nah, maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada begitu banyak ayat di dalam Al-Quran, kitab suci kita, yang ini menjadi mukjizat terbesar Nabi kita Muhammad SAW, yang Allah dan Rasulnya sangat menganjurkan kepada kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulun bacakan misalnya hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia." Berarti termasuk kita. Tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah. Wastaghfiruhu, dan minta ampunanlah kepada Allah. Jadi Nabi itu sudah mewanti-wanti kepada kita, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah. Wastaghfiruhu, dan minta ampunlah kepada Allah. Lalu Nabi melanjutkan, fa inni atubu ilaihi, karena sesungguhnya aku bertaubat, ilaihi, kepada Allah, fil yaumi, dalam sehari, mi'ata marrah, 100 kali. Jadi Nabi menyuruh kita bertaubat dan beristighfar sebanyak-banyaknya. Lalu Nabi mencontohkan, aku, kata Nabi, dalam sehari itu bertaubat dan membaca istighfar 100 kali. Rawahu Muslim. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di lain riwayat Nabi menyebut 70 kali. Nah, itu Nabi, Pak. Yang Nabi itu bisa dibilang gak ada dosanya, Pak. Gak ada dosanya. Berbeda dengan kita yang dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi, semua kita ini pernah melakukan dosa.
Kata Nabi SAW, kullu bani adama khatta'un. Setiap manusia, kata Nabi, dapat berbuat salah. Setiap manusia, ya kita ini, kullu bani adama khatta'un. Seluruh anak keturunan Adam, berarti umat manusia, siapapun itu, termasuk seorang ustadz, termasuk seorang kiai, tuan guru, semua punya kesalahan. Maka kemudian Nabi SAW menyampaikan, wa khairul khatta'in, dan sebaik-baik orang yang punya salah adalah at-tawwabun, yang mau bertaubat. Jadi salah itu memang sudah dari sononya kita itu punya potensi berbuat salah. Maka kata Nabi, orang yang baik itu bukan berarti orang yang tidak pernah berbuat salah. Tapi orang yang baik yang disampaikan Nabi adalah ketika dia melakukan kesalahan, dia mengakui kesalahannya dan bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang mesti harus kita tanamkan. Ada perasaan di dalam hati kita, kita ini ada dosa, dan dosa itu harus kita hapus. Dan cara menghapus dosa itu adalah dengan bertaubat, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bersyukur cara taubatnya kada seperti umatnya Nabi Musa. Kurang apa lagi coba? Allah Maha memberikan ampunan. Kapanpun kita datang minta ampun kepada Allah, Allah ampuni. Selagi matahari belum terbit dari barat dan nyawa kita masih dikandung badan, selagi masih hidup kita, belum kiamat dunia ini, kalau kita mau bertaubat meminta ampunan kepada Allah, maka Allah akan mengampuni sebesar apapun dosa itu. Kalau kita bertaubat, maka Allah ampuni. Ulun bacakan hadis Nabi, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, yabsutu yadahu, membuka tangannya, bil laili, di waktu malam, liyatuba musi'un nahar, agar orang-orang yang di siang hari melakukan kesalahan bertaubat di malam harinya. Ini secara nggak langsung Allah ingin berkata, kamu siang hari itu tadi sudah melakukan kesalahan. Kalau kamu mau diampuni malam hari, aku sediakan, aku buka tangan lebar-lebar, pintu maaf dibuka lebar-lebar. Maka mintalah ampunan kepada Allah di malam hari atas dosa-dosamu di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar, Allah juga membuka pintu maafnya di siang hari, kada mesti di malam hari. Liyatuba musi'ul laili, agar orang-orang yang berbuat kesalahan di malam hari bisa dihapus dosanya di siang hari kalau dia mau bertaubat. Artinya apa? Kapanpun kalau mau kita bertaubat, Allah ampuni. Mau malamkah, mau siangkah, pagi, sore, kapanpun kita mau bertaubat, Allah akan mengampuni.
Kapan itu berlangsung? Allah mengampuni dosa-dosa hambanya. Nabi menjelaskan, hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai tiba masa di mana matahari terbit dari barat, dari tempat terbenamnya matahari. Kalau sekarang kan dari timur ke barat, masyriq ilal maghrib. Nanti kata Nabi akan ada masa di mana matahari itu tidak terbit dari biasanya. Dia akan terbit dari arah tenggelam. Dan itu adalah tanda hari kiamat. Tanda besar hari kiamat itu adalah terbitnya matahari dari barat. Di saat itu orang tidak lagi diterima taubatnya. Padahal nanti pas peristiwa itu Pak, banyak orang yang panik luar biasa. Baru sadar kalau dunia ini akan hancur binasa. Lalu dia berusaha untuk bertaubat, tidak diterima. Ya. Taubatnya sudah apa? Terlambat. Allah nggak menerima. Kalau mau ya sekarang ini. Kemudian hadis kedua, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi menjelaskan, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala yakbalu taubatal abdi, menerima taubatnya seorang hamba, malam yughorghir, selagi hamba tadi belum sakaratul maut. Kalau sudah sakaratul maut baru bertaubat, nggak diterima. Ketika nyawa sudah di kerongkongan baru bertaubat, seperti halnya Fir'aun. Fir'aun itu Pak, meskipun ngaku Tuhan, di akhir hayatnya itu mau bertaubat, tapi taubatnya tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah diberi waktu sekian puluh tahun hidup, sudah diutus seorang nabi, seorang rasul untuk mendakwahkan, tapi enggak mau juga. Baru di ujung akhir hayatnya bertaubat, maka Allah tidak menerimanya. Maka hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ini menjelaskan Allah itu akan tetap mengampuni dosa hambanya kalau dia mau bertaubat, selama taubat itu dilaksanakan sebelum tiba ajalnya. Nah, ini bagaimana kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala memang benar-benar Tuhan yang maha memberikan taubat. Kemudian selanjutnya Allah menyuruh secara khusus kepada kita di dalam Quran surah At-Tahrim, surah ke-66 ayat ke-8. Allah secara khusus menyeru kepada kita orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Ini ada istilah taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum, mudah-mudahan kalau kamu mau benar-benar bertaubat kepada Allah, Allah akan ampuni. Yukaffiru ankum sayyiatikum, seluruh keburukan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fungsinya taubat, satu, bisa menghapus dosa-dosa kita. Yang kedua,
kalau sudah dihapus dosa kita oleh Allah, Allah sebutkan balasan indah berikutnya. Apa itu? Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ketika kita melakukan perbuatan dosa, dan itu pasti pernah kita lakukan, lalu ketika Allah menyuruh kita bertaubatlah kamu, lalu kita mau bertaubat, maka akan dihapus dosa kita oleh Allah, dan selanjutnya nanti kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini bentuk karunia yang besar yang Allah sediakan kepada hamba-hambanya yang beriman. Jangan sampai kita termasuk golongan umat manusia yang banyak dosanya tapi tidak pernah mau bertaubat. Jangan seperti umat-umat terdahulu, sudah begitu jelas bukti-bukti tentang kekuasaan Allah, sudah nyata Allah utus Rasul untuk menyampaikan hal itu, tetapi diingkari. Bahkan yang lebih parah dibunuh, Pak. Coba kita kembali sedikit melihat Nabi yang 500 tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Nabi siapa? Nabi Isa alaihi salam. Umatnya Nabi Isa itu juga nggak kalah kurang ajar, Pak. Nabinya dibunuh, Pak. Mau disalib. Untungnya Allah selamatkan. Nabi Isa diangkat oleh Allah, lalu dipilih orang yang serupa dengannya, dan itulah yang dibunuh. Tapi niatnya sudah ditahu Allah. Umatnya itu mau membunuh siapa? Nabinya. Kan luar biasa kan, Pak? Kezolimannya itu sangat-sangat luar biasa. Padahal kurang apa coba? Dia hidup bersama Nabi dan Rasulnya, melihat langsung kemukjizatannya, dan mukjizatnya Nabi Isa itu luar biasa, Pak. Kalau kita baca, ada begitu banyak kemukjizatan yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Di antaranya apa, Pak? Bisa menghidupkan orang mati, Pak. Belum ada, Pak, manusia yang bisa menghidupin orang mati. Dan tidak perlu alat operasi yang macam-macam itu, kada, Pak. Cuman disentuhin aja bangun. Kemudian yang kedua, saat itu sedang terjadi wabah penyakit, yang penyakit ini sangat mematikan. Ya, ada lepra, ada kusta. Itu mewabah. Mungkin seperti Covid itu ngerinya. Sampai berdekatan aja kada berani kita. Tetapi penyakit yang ngeri itu cukup dengan disentuh oleh tangan Nabi Isa, sembuh seketika. Dan itu dilihat oleh siapa? Umatnya. Jadi kalau ada umatnya yang kena penyakit itu, datang kepada nabinya, minta tolong untuk disembuhkan. Maka Nabi Isa diperintahkan oleh Allah untuk menyentuhnya. Sekali sentuh, sembuh. Dan itu disaksikan, Pak. Makanya kemudian Nabi Isa itu mendapat gelar Al-Masih. Apa artinya Al-Masih? Tukang sentuh. Karena bahasa Arabnya menyentuh itu apa? Masahayam sahu, menyentuh. Al-Masih ini ahli sentuh. Kenapa? Karena kalau ada orang sakit disentuh, sembuh dengan izin Allah. Itu mukjizat. Tetapi perilakunya
umatnya, masih ada juga yang tidak beriman, bahkan berupaya membunuh. Disinilah kemudian kita faham kenapa Nabi kemudian di awal tadi ya kita bacakan hadisnya, Nabi rindu kepada saudaranya. Karena saudara yang dimaksudkan Nabi itu adalah umatnya Nabi yang tidak pernah lihat Nabi, tidak pernah ketemu dengan Nabi, tidak pernah lihat langsung kehebatan mukjizat Nabi, tapi dia tetap beriman. Ini modal besar buat kita. Maka semoga berbalas rindu kita dengan Nabi. Caranya gimana? Cintai Nabi kita, buktikan cinta kita dengan mentaati ajarannya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan ya Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Maksudnya ikuti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan cinta kepada kalian. Kalau sudah dicintai oleh Allah, maka ayat berikutnya disampaikan, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dosa-dosa kita. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tausiah singkat ini menggugah semangat kita untuk banyak-banyak membaca istighfar, banyak-banyak bertaubat, siang malam kapanpun kita, maka diperintahkan oleh Allah untuk bertaubat. Mudah-mudahan Allah karuniakan itu kepada kita semua, sehingga kita ketika berbuat dosa Allah ampuni dengan istighfar dan taubat kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.